الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah itu yazidul khair bil khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Dan memang para jamaah, tidak ada bulan yang mengalahkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan, seperti yang saat ini sedang kita lakukan, puasa selama di dalam bulan Ramadan. Tentu kita semuanya berharap para jamaah, semoga puasa kita khususnya, qiyamul Ramadan kita atau salat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, i'tikaf kita, salat lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semoga betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahmatullah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menjalani kehidupan ini para jamaah, kita harus selalu beristiqomah dalam segala aspek keimanan kita, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, suluk maupun akhlak. Semuanya harus kita lakukan dengan istiqomah. Jamaah, istiqomah dalam hal akidah itu maksudnya seperti apa? Maksudnya para jamaah, agar kita mampu menjaga kemurnian akidah kita ini dari perbuatan-perbuatan yang akan dapat mengurangi kesempurnaan dan kemurnian daripada akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang paling pokok, mari kita tinggalkan perbuatan syirik. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kedzaliman, kemungkaran, kedurjanaan, yang itu semuanya para jemaah akan mengotori akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal amal atau ibadah jemaah, kita juga dituntut agar kita selalu istiqomah di dalam beramal, agar amal yang kita lakukan dan ibadah yang kita kerjakan itu dapat kita laksanakan dengan istiqomah jamaah. Maka ibadah yang kita lakukan itu harus meliputi dua hal. Yang pertama para jamaah, saat kita sedang beribadah itu kita harus bersikap i'tidal,
I'tidal itu bermadiyah, sedang-sedang saja. Tidak boleh kita terlalu memperberat dalam menjalankan ibadah, yang itu namanya tafrid, namanya ifrat. Dan tidak boleh kita terlalu juga menggampangkan, memudahkan di dalam menjalankan ibadah, dan itu namanya tafrid. Jadi tinggalkan tafrid dan ifrat, terlalu memudahkan dalam menjalankan ibadah, terlalu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Karena sifat tersebut para jamaah tidak akan menyebabkan kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah rahmatullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur sahabat-sahabat beliau yang memiliki niatan-niatan. Yang pertama, sahabat ini berniat untuk tidak akan menikah. Yang satu berniat semalaman suntuk saya akan beribadah saja kepada Allah. Dan yang satu berniat saya akan puasa wisol, puasa nyambung setiap hari puasa. Ketika hal itu didengar oleh beliau, langsung mereka dipanggil oleh Rasulullah, dan kemudian beliau dawuh, aku ini, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya ibadah di malam hari, tetapi saya juga istirahat, saya tidur. Saya menikah wanita-wanita, menikahi wanita-wanita. Jadi jamaah Allah, dengan kita bersikap memperberat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, artinya kita tidak bersikap i'tidal, bermadiyah, sedang-sedang saja di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sekali lagi jamaah, tidak mungkin kita bisa istiqomah. Kenapa jamaah? Karena fisik jasmani kita ini mempunyai keterbatasan. Mungkin kalau semalam saja tidak tidur mungkin kuat, tapi kalau sudah seminggu nggak tidur sama sekali, tidak mungkin kuat. Jamaah, karena itulah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau juga kemudian memberikan petunjuk kepada kita, al-qasda tablughu, bermadiyalah, maka kalian akan sampai. Bersedang-sedanglah dalam menjalankan ibadah ini, maka kita akan sampai, akan mampu melaksanakan ibadah itu secara istiqomah. Yang kedua para jamaah, agar kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu, kita harus melakukan yang namanya mudawamah, berupaya untuk melanggengkan ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi bermudawamah itu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melanggengkan ibadah yang sudah kita lakukan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu para jamaah mencintai hambanya yang bisa melaksanakan ibadah itu dengan istiqomah. Sehingga dalam pernyataan bahasa Arab itu dinyatakan al-istiqomatu al-karamatu. Siapa yang bisa istiqomah pasti akan menemui kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula para jamaah, hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memudawamahkan, melanggengkan ibadah kita itu, bahkan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, yang penting langgeng. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi dawuh, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian semua dari api neraka, walaupun dengan sedekah secuil kurma.
Para jamaah bisa membayangkan secuil kurma, apa artinya sedekah secuil kurma. Tapi kalau itu kita langgengkan, maka yang sedikit itu jamaah lama-lama akan menjadi bukit, dan bukit sedekah kita itulah yang akan menjadi tameng untuk diri kita agar di akhirat nanti kita tidak sampai masuk nerakanya Allah. Jadi yang penting istiqomah. Tidak apa-apa dengan istiqomah saja, memasukkan infak di kotak-kotak amal yang disiapkan di masjid kita ini 5.000 saja setiap hari atau 2.000 saja setiap hari. Yang penting istiqomah. Para jamaah rahmatullah, dengan istiqomah itu para jamaah, memang banyak hal yang akan dapat kita peroleh, atau dengan istilah fadilah daripada istiqomah itu memang sungguh luar biasa. Sehingga dalam hadis muttafaqun alaih juga para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, kamu mengerjakan amal apa selama kamu hidup itu? Kok saya," kata Rasulullah, "sudah mendengar suara sandalmu ada di dalam surga Allah." Masya Allah. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal bin Rabah itu, "Kamu sudah mengerjakan amal apa Bilal? Saya kok sudah mendengar suara sandalmu itu sudah berada di surga Allah." Maka Bilal saat itu pada jamaah menjawab, "Ya Rasul, tentu saya tidak melakukan ibadah apapun kecuali seperti yang panjenengan perintahkan, yang panjenengan dawuhkan ya Rasul. Hanya saya ini punya satu keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah." "Apa Bilal?" kata Nabi. "Saya itu ya Rasul, setiap selesai wudhu mesti saya sholat 2 rakaat. Itulah yang dinamakan sholat li syukril wudhu, sholat bersyukur karena selesai melakukan wudhu." Bilal itu selalu sholat 2 rakaat setiap selesai melakukan wudhu dan tidak pernah ditinggalkan. Hanya dengan ibadah yang diistiqomahkan dan ibadah yang sangat ringan, sekedar sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu, menyebabkan Rasul sudah mendengar suara sandal Bilal sudah ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, monggo panjenengan upayakan memiliki satu amal atau satu ibadah yang jenengan niatkan, apapun kesibukan saya, apapun kesulitan saya, ibadah itu tetap harus saya lakukan. Maka dengan keistiqomahan itu jamaah, di samping tentu menjadi satu ibadah atau satu amal yang dicintai oleh Allah, dengan kita istiqomah itu tentu fadilah yang lain para jamaah. Rasulullah dawuh, kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma ya'malu muqiman aw sahihan." Ketika seorang hamba itu sedang sakit atau sedang dalam kondisi musafir atau safar, bepergian, maka Allah tetap menulis pahala dengan seperti melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika dia tidak sedang sakit atau ketika dia tidak sedang dalam kondisi musafir. Makanya Ibnu Umar itu pada jamaah, putranya Sayyidina Umar itu jamaah, kalau sedang musafir dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang sudah biasa diistiqomahkan, karena Rasulullah menjanjikan walaupun tidak dilakukan karena sedang musafir, Allah tetap mencatat pahala sebagaimana kita sedang melakukan ibadah yang sudah kita istiqomahkan itu, walaupun hari itu kita tidak melakukan. Dan kemudian endingnya para jamaah, ini yang paling penting. Kenapa kita dianjurkan untuk beristiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat
yang ke-30 dari surat 41, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah berjamaah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat-malaikat turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Jadi jamaah Allah, melalui ayat ini begitu jelas, jika saya dengan panjenengan ini betul-betul bisa melaksanakan ibadah itu dengan istiqomah, maka janji Allah di akhirat kelak jamaah, pasti jamaah saya dengan panjenengan akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu para jamaah, kita bersyukur bertemu Ramadan seperti ini, menjadi bulan yang kita katakan bulan diklat untuk diri kita masing-masing, sehingga hasil daripada diklat selama Ramadan ini harapannya dapat kita aplikasikan dan kita praktekkan untuk 11 bulan ke depan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sekali lagi kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين وانصرنا إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك كفرة المشركين والمشركين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر